tanganmu, bangkitlah, bangkitlah. Kobar semangatmu, pimpin masa depan. Kepalkan tanganmu, bangkitlah, bangkitlah. Kuat tekadmu, hanya Allah tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Dinsos Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak-bapak dari Dinsos Kota Malang, yang saya hormati Bapak Kapolres Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Camat dan Bapak Lurah Kelurahan Mojolangu. Bangsa Indonesia hingga saat ini telah mengalami berbagai macam peristiwa yang menyelimuti masyarakat pada sebuah gugus waktu tertentu yang kita istilahkan dengan zaman. Mulai dari zaman kerajaan, kemudian datang masa zaman kolonial penjajahan Belanda, kemudian zaman penjajahan Jepang, hingga akhirnya zaman kemerdekaan. Dan setiap zaman tersebut punya cerita perjuangannya masing-masing. Adapun kita sekarang yang hidup hingga di zaman 77 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana internet hampir terlibat di dalam segala aspek kehidupan masyarakat, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain sebagainya. Seolah-olah internet adalah salah satu bahan pokok baru bagi masyarakat. Maka pada zaman internet inilah juga punya cerita perjuangannya sendiri. Kapten Naratel sebagai simbol perjuangan. Simbol perjuangan yang menjadikan fokus ketika kita berkarya, ketika kita berupaya untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat dengan apa-apa yang Allah anugerahkan di tangan kita ini. Selama nafas masih bersambung untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. 4 pilar perjuangan Kapten Naratel. Yang pertama adalah internet murah bagus. Internet murah bagus, Anda tidak salah dengar. Murah dan bagus. Seberapa murah, seberapa bagus? Baik. Murah artinya kebeli, mampu dibeli oleh sebagian besar masyarakat, oleh mayoritas masyarakat yang terdiri dari masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Mulai sekarang ke depan jangan ada lagi masyarakat yang harus mengorbankan kebutuhan pokok mereka yang lain hanya untuk beli internet. Tidak boleh ada seperti itu lagi, karena internet harus murah, artian kejangkau oleh mereka. Yang kedua, bagus. Seberapa bagus? Ada 3 hal. 3 hal. Satu adalah bagus akadnya. Bagus akadnya. Seberapa sering kita mengenal istilah akad internet yang tidak jelas. Misalnya up to 10 Mbps. Di Kapten Naratel tidak ada up to. Yang ada 10 ya dapat 10, 20 ya dapat 20. Karena kita ingin akad yang jelas, bukan akad yang membingungkan. Kalau tidak percaya Bapak Ibu coba pergi ke warung, beli minyak goreng. Bu, beli minyak goreng berapa kilo Mas? Up to 2 liter Bu. Bingung yang jual. Bingung yang jual. Jadi di Kapten Naratel, kami ingin melakukan muamalah dengan akad yang jelas. Beli 10 dapat 10, beli 20 dapat 20. Kalau nggak dapat gimana? Segera telepon, kita kirim teknisi, berarti ada yang salah.
Yang kedua adalah bagus konfigurasinya. Karena untuk diketahui karakteristik pengguna internet zaman dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau dulu masyarakat banyak mengakses internet itu hanya mengambil data saja dari internet. Sehingga downloadnya yang besar, uploadnya kecil. Yang disediakan oleh provider demikian untuk mungkin menghemat biaya. Adapun sekarang sudah bergeser. Sekarang pengakses internet bukan hanya download tapi juga upload. Aktivitas mengirim data ke internet itu juga tinggi. Contohnya misalnya video streaming, online meeting, atau konten kreator, atau banyak aktivitas produksi lainnya yang mengirim data ke internet secara langsung. Oleh karenanya masa ini kebutuhan internet dengan konfigurasi upload dan download itu harus berimbang. Kemudian yang ketiga, bagus apanya? Bagus di jaminannya. Di kami ada program 624. Maksudnya jaringan, layanan, sebuah layanan tidak ada gading yang tak retak. Pasti ada kemungkinan untuk downtime-nya. Nah, pada saat-saat kritis, saat-saat tertentu yang sebetulnya kita juga berusaha hindari, namun jika terjadi gangguan 6 jam, setidak-tidaknya 6 jam, maka kita akan ganti, kita akan kompensasi, kita tambahkan 24 jam masa aktif di belakangnya lagi. Sehingga masyarakat diharapkan tidak dirugikan dengan hal ini. Ini belum ada di mana-mana, Pak. Ini masih ada di Kapten Naratel saja. Insya Allah demikian. Baik, itu tadi pilar pertama. Sekarang pilar perjuangan yang kedua, yakni cakap internet. Setelah masyarakat mampu mengakses internet melalui pilar pertama, sekarang kita sambut dengan pilar kedua, yakni cakap internet. Ini berarti tentang ilmu, ini berarti tentang edukasi. Masyarakat harus mampu mengambil manfaat dari internet dan bisa menghindari mudorotnya dari internet. Apa yang Kapten Naratel lakukan? Kita lakukan mulai dari apa yang kita bisa dulu. Kita latih itu anak-anak muda di bidang teknisi jaringan, teknisi fiber optik. Kita lakukan pelatihan-pelatihan gratis di sekolah-sekolah ataupun kampus. Atau kita juga melakukan pelatihan gratis di kantor kita. Sekolah mengirim, kampus mengirim. Dan diharapkan dari situ mulai adanya skill-skill tambahan bagi para pemuda untuk menunjang kemampuan mereka untuk bisa berkompetisi di era zaman internet ini. Pilar perjuangan yang ketiga. Yang ketiga ini adalah puncak perjuangannya. Puncak perjuangannya ada di sini. Jadi setelah di pilar pertama masyarakat mampu mengakses, yang kedua masyarakat punya ilmunya, dan yang ketiga diharapkan perpaduan dua hal yang di depan tadi bisa menjadikan kontribusi nyata untuk perekonomian masyarakat semua. Jadi di sini efek ekonomi, manfaat ekonominya diharapkan bisa terlihat. Untuk Bapak Ibu ketahui, pada awal tahun 2022 ini, awal tahun ini ada sebuah penelitian yang dirilis, hasil penelitian dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain Company. Mereka melakukan penelitian tentang e-ekonomi. E-ekonomi maksudnya adalah kegiatan ekonomi yang berbasis internet. Transaksinya mereka hitung. Dan selama tahun 2021 kemarin di Indonesia terjadi peningkatan yang signifikan. Dari tahun sebelumnya 47 billion US dollar menjadi tahun 2021 adalah 70 billion US dollar. 70 billion itu jumlah yang besar. Kalau dirupiahkan di atas 1000 triliun, 1074 triliun something. Nah, kita perjuangkan agar masyarakat di pinggir-pinggiran kota, masyarakat kita itu bisa mengambil manfaat dari perputaran ekonomi yang sedemikian besar dan diprediksi akan terus bertumbuh. Sehingga masyarakat itu punya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan roda perekonomian yang sedemikian
besar dan menjanjikan ini. Kita lihat rezekinya Allah, Masya Allah, luas sekali. Dengan adanya internet, maka masyarakat yang tinggal di lingkungan pedesaan atau tinggal di gang-gang perkotaan, pinggiran perkotaan, itu punya kesempatan yang sama dengan orang yang tinggal di kota-kota maju. Di internet, kita semua punya kesempatan yang sama. Maka kami pernah buat meme, itu kabel kami menjangkau ke tempat-tempat yang kamu harus turun dan matikan mesin, seperti itu. Jadi di tempat-tempat seperti itu pun mereka punya kesempatan yang sama untuk melakukan aktivitas ekonomi di internet. Kalau di kami, di Kapten Naratel, alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak muda-muda yang tadinya kita latih teknisi dan kita latih fiber optik, itu sudah bisa mandiri, punya uang sendiri. Anak-anak sekolah itu sudah bisa beli iPhone sendiri. Bahkan anak Pasuruan barusan lulus Juli kemarin sudah bisa beli motor sendiri. Itu kan sangat membanggakan. Dan kita harapkan efek ini kita bisa atur sedemikian rupa, kita bisa upayakan, perjuangkan sedemikian rupa supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari kemajuan zaman internet ini. Di bidang-bidang yang lain, mitra-mitra pembayaran kami, mitra-mitra MGM kami, mudah-mudahan di masa yang akan datang akan semakin dapat memberikan kontribusi perekonomian yang semakin baik lagi. Kemudian terakhir adalah pilar keempat. Pilar keempat ini sosial kemasyarakatan. Di sini waktunya kita give back, waktunya kita berbagi. Apa yang Kapten Naratel lakukan? Kita lakukan beberapa waktu pandemi kemarin, kita lakukan pembagian baksos di beberapa tempat. Kemudian kita lakukan bedah rumah, alhamdulillah. Kemudian bantuan kesehatan, bantuan kursi roda dan lain sebagainya, dan hal-hal yang semisalnya seperti itu. Dan kemudian untuk membantu 4 pilar perjuangan ini, insya Allah kami akan segera launching sebuah alat bantu yang diharapkan dengannya kita bisa berkomunikasi, kita bisa berinteraksi lebih baik lagi dengan masyarakat, yakni dengan aplikasi Kapten Naratel. Aplikasi Kapten Naratel ini insya Allah segera launching. Sekarang statusnya masih percobaan, jadi dicoba dalam lingkungan terbatas yang mudah-mudahan setelah ini akan kita bisa launching untuk semua masyarakat yang seluas-luasnya. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta, raja langit dan bumi, supaya bisa membantu, meridhoi, memberi petunjuk untuk perjuangan ini. Dan kami mengajak kepada Anda semua, juga kepada para pejabat sebagai pemangku kebijakan, bapak-bapak dari aparat, untuk kita bekerja sama untuk membangun, untuk masyarakat Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.